Pesantren bukan menjadi beban negara, tetapi pesantren telah lama berkontribusi untuk negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Terkait dengan musibat yang terjadi di Jawa Timur dengan ambruknya pondok pesantren. Pertama, kita ikut berbelasungkawa dan mudah-mudahan musibah ini pembelajaran bagi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Juga para santri meninggal, mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada, dan yang luka-luka mudah-mudahan Allah sembuhkan. Juga kiai pimpinan pondok pesantren terjaga dari fitnah dan mara bahaya. Karena yang terjadi pada pondok pesantren sesungguhnya adalah terjadi pada pondok pesantren seluruh Indonesia dalam pengertian karena kita satu hati, satu jiwa. Masalah yang terjadi adalah komentar netizen yang sangat liar yang menyebut bahwa perbudakan di pondok pesantren. Kata perbudakan itu kalau menurut kosakata umum itu nggak ada perbudakan di pondok pesantren. Tapi kalau kata abdun dalam kosakata bahasa Arab memang lazim, karena bagi seorang santri ketika dia melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan kiai atau pesantren, itu sudah menjadi bukti tanda cinta terhadap ilmu. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa salah satu sukses seorang santri menuntut ilmu adalah ihtiramul ustad, ihtiramul kutub, ihtiramul ma'had, menghormati kitab, menghormati guru. Itu bagian daripada cara santri meraih ilmu manfaat. Makanya Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, beliau mengatakan ana abduman allamani harpan wa insya'a ba'a wa insya'a a'taqo. Aku adalah hamba sahaya seseorang yang pernah mengajariku walaupun hanya satu huruf. Seandainya guru tersebut ingin menjualku, aku siap, dan seandainya guruku memerdekakanku, aku siap. Itu menunjukkan bagaimana Imam Ali radhiyallahu an mengajarkan kepada kita bahwa seorang murid itu taat, tunduk, dan patuh kepada guru. Dan itu bagian daripada cara kita meraih ilmu manfaat. Bahkan sampai tingkat yang sangat sadis, pesantren harus dibubarkan. Ini orang tidak tahu masalah. Biasanya orang yang tidak kenal dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren itu pola pendidikannya sama. Ada pendidikan yang bersifat normatif, norma-norma hukum, ada yang bersifat adaptif, dan ada yang bersifat produktif. Jadi ketika santri bekerja di ladang-ladang kiai, di kolam-kolam kiai, atau ikut berkecimpung dalam dunia bangunan, sebenarnya itu bagian daripada pendidikan itu sendiri. Agar santri kelak ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi mandiri hidupnya. Jika asal santri itu adalah daerahnya pertanian, maka mereka sudah terbiasa mengelola tanah, bahkan mereka bisa membuat pupuk organik. Jika santri yang terjun di dunia aktivitas bangunan, maka santri ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah terbiasa bagaimana membangun. Jika santri terjun di dunia peternakan, itu bukan perbudakan, itu bagaimana cara mereka belajar. Karena pembelajaran yang sangat baik adalah pembelajaran yang langsung pada prakteknya. Jadi pada intinya bahwa ketika santri terjun di dunia aktivitas selain belajar normatif dan adaptif, mereka adalah dididik oleh para kiai untuk menjadi entrepreneurship, wirausaha. Makanya begitu banyak lulusan pondok pesantren, mereka tidak nenteng ijazah melamar kerja, tapi mereka berserakan di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mereka menciptakan lapangan kerja. Dan itu bisa di test case, bisa disurvei di lapangan. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba menyatakan bubarkan perbudakan di pesantren, no, nggak ada. Itu mereka orang yang tidak tahu tentang kehidupan pesantren. Dan bahkan ada yang mengatakan bubarkan pesantren. Itu adalah orang-orang yang diperbudak hawa nafsu, orang-orang yang diperbudak oleh imperialisme yang miskin dari pengetahuan sejarah. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini, perhatian pemerintah terhadap pesantren sebenarnya baru dirasakan akhir-akhir ini. Itu pun bagi para kiai yang punya kedekatan dan punya link terhadap pusat-pusat pengambil kebijakan. Kiai yang dekat dengan presiden, yang dekat dengan bupati, yang dekat dengan gubernur, itu biasanya dapat semacam
sedikit kue-kue kekuasaan, walaupun fitnah begitu beragam terjadi. Contoh di Jawa Barat ketika kepemimpinan Kang Ahmad Heriawan, itu ada program 1000 kobong. Nah, itu baru itu saja. Nah, selebihnya adalah pondok pesantren, bangunannya mandiri, apalagi kiai-kiai sufi yang mengambil torikoh bahwa sundukuna juyubuna, bahwa modal kita itu berasal dari saku kita sendiri. Maka pondok-pondok pesantren salafiyah, artinya yang tidak ikut di dalam kurikulum pendidikan nasional ataupun kurikulum Kementerian Agama, itu mereka dari mulai bangun infrastruktur sendiri, menghidupi ekonomi pesantren sendiri. Artinya apa? Bahwa pesantren bukan menjadi beban negara, tetapi pesantren telah lama berkontribusi untuk negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan setiap kaderisasi yang keluar, mutahorij alumni pesantren, itu berserakan. Bisa dicatat bahwa dari Sabang sampai Merauke, itu penuh dengan alumni-alumni pesantren. Mereka memberikan pencerahan umat, mereka mengisi hati umat, bahkan mereka menjadi solusi untuk ekonomi umat. Pondok pesantren ini adalah satu lembaga pendidikan yang mandiri. Saya berharap tegarlah para kiai, majulah para santri, insya Allah kita akan menyongsong kehidupan yang sukses dunia akhirat. Dan pesantren adalah merupakan akar budaya bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.